Nah, untuk permasalahannya itu ada dari instansi Ditjen Perbendaharaan. Nah, di masa sekarang ini pandemi COVID-19 pastinya menyebabkan berbagai dampak, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik di seluruh dunia. Nah, luasnya dampak pandemi tersebut tentunya memerlukan kesiagapan dari pemerintah untuk menanggulanginya. Penanggulangan tersebut juga tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui kebijakan dan pelayanan publik sebagai salah satu tugas fungsi pemerintah. Nah, pelayanan publik harus tetap dilakukan meskipun banyak halangan yang salah satunya ini ya pandemi COVID-19. Kebijakan responsif instansi pemerintah juga setidaknya memerlukan ada 3 aspek. Yang pertama yaitu ada aspek kesehatan, lalu yang kedua ada aspek komunikasi, dan yang terakhir ada aspek bisnis. Tetapi dari aspek tersebut membutuhkan stimulus ekonomi dari pemerintah, utamanya dari aspek kebijakan APBN, sehingga penanganan COVID-19 dapat berjalan secara efektif dan efisien. Lalu pemerintah juga dituntut dalam memberikan sumber informasi yang valid bagi masyarakat. Melalui wadah media sosial, pemerintah dapat menyampaikan beragam informasi dengan jangkauan yang lebih luas dan juga lebih cepat. Lalu dari perspektif keuangan itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku bagian dari Kementerian Keuangan juga perlu berperan aktif dalam konteks komunikasi kepada pihak mengenai APBN yang dikelola pemerintah. Nah, hal ini juga sejalan dengan fungsi pokok Treasury, di mana DJPB juga dituntut untuk selalu aktif dan responsif dalam segala situasi, termasuk ketika terjadi krisis nasional seperti saat ini. Nah, media sosial kan tentunya memiliki peran yang sangat penting, terutama di era digital saat ini. Keterjangkauan informasi publik juga dapat diberikan secara lebih luas dan lebih cepat. Tetapi pemanfaatan media sosial yang dikelola oleh DJPB seperti dalam screen tersebut masih belum optimal. Nah, informasi-informasi yang disajikan juga masih cenderung kurang menarik dan kurang formal. Kemasan kemasan menarik kan bukan hanya sebatas pada tampilan, tapi juga lebih kepada substansi yang disajikan, substansi dari konten yang telah disajikan. Nah, penggunaan infografis juga seharusnya memberikan informasi yang mudah dimengerti oleh publik. Misalnya dengan menggunakan menggunakan istilah dan bahasa penyampaian yang lebih bebas dan informal. Nah, hal ini juga berlaku mengenai APBN, di mana bahasa yang disampaikan seharusnya memakai bahasa yang lebih sederhana, karena kan masyarakat um, dapat mengerti kalau kata-katanya itu sederhana. Nah, dalam oh ya Mas, selain itu juga masih kurangnya interaksi dengan penerima dan masyarakat dalam memberikan informasi. Jadi masih ada kurang interaksi karena dalam media sosial juga dibutuhkan komunikasi dua arah agar penyampaian informasi dapat diserap secara efektif dan efisien. Oke, lanjut ke benchmarkingnya. Ya, di sini kami memilih benchmarknya dari akun dari Bea Cukai RI ya. Kenapa Bea Cukai RI? Yang pertama kita lihat tampilannya. Nah, tampilan di sini tuh ketika kita melihat hal apa yang ketika kita lihat Bea Cukai RI itu simpel gitu. Meskipun ketika kita buka ada beberapa infografis, tapi ketika kita melihat itu jelas di sini ada infografis tentang golongan MMA, ada pemuktahiran layanan jasa. Nah, saat ini tuh
sudah dibuktikan dengan 111.000 followers yang sudah dicapai oleh Bea Cukai RI. Nah, terus akun Instagram Bea Cukai itu mengusung konsep yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Dan misalkan infografis itu terdapat ilustrasi atau komik singkat sehingga generasi seperti kita ini tuh tertarik gitu ketika membacanya. Terus yang kedua tuh feed-nya tuh mudah dimengerti kayak yang tadi yang udah saya jelaskan dan penuh dengan informasi. Ketika kita buka tuh nggak perlu bertanya-tanya. Ketika kita balik ke akun sebelumnya kita buka ini kan gambar orang main bola ya, tapi ketika kita geser ternyata adalah pemerintah yang menjadi prioritas adalah menangani pandemi kan sebenarnya agak membingungkan gitu. Tapi berbeda jika kita melihat di sini langsung ada Bea Cukai fasilitasi hibah ventilator dan tabung, sudah jelas dari halaman depanmu sudah jelas begitu. Terus yang mendapat perhatian kami yang ketiga adalah respon cepat update. Nah, kalau kita lihat dari komen-komen Bea Cukai itu biasanya ada Pak sistem Bea Cukai kapan benernya, dan itu biasanya langsung dibalas sama mereka, langsung dibalas sama adminnya gitu. Jadi ini yang menimbulkan sebuah apa ya, kebanggaan tersendiri karena langsung ditanggapi dengan cepat gitu. Meskipun permasalahannya mungkin sepele atau seharusnya tidak ditangani oleh admin tersebut, tapi akan diarahkan gitu. Nah, itu adalah yang pertama tadi permasalahan. Terus yang kedua tadi adalah kenapa kita menjadikan Bea Cukai sebagai benchmarking. Nah, sekarang kita bahas nih, apa sih hasil benchmarking dari hal tersebut gitu, produk atau jasa atau inovasi apa yang dapat diterapkan pada instansi DJPB. Gimana nih, Dit? Oke, jadi dari benchmark tersebut hasil yang didapatkan yaitu yang dapat diterapkan pada instansi DJPB. Yang pertama itu ada dari peremajaan tim yang berisi dengan pegawai yang memiliki kreativitas dan passion di bidang humas dan teknologi informasi. Nah, peremajaan ini juga akan membawa perubahan pada sistem penyajian konten yang ada di akun Instagram DJPB. Jadi kalau sudah ada dari SDM-nya, khusus untuk di bidang humas dan teknologi informasi, pastinya informasi yang disampaikan akan lebih mudah dimengerti gitu. Terus yang kedua, dibentuknya pendidikan dan latihan atau diklat kehumasan khususnya pada pembentukan konten kreator. Jadi DJPC dan DJPB kan merupakan instansi eselon 1 yang berada dalam naungan yang sama yaitu Kementerian Keuangan. Nah, selain itu pegawai yang berada di DJPB sebagian besar juga merupakan lulusan dari PKN STAN. Nah, jadi bisa dibilang bahwa kualitas pegawai khususnya dalam bidang ini sangat dibutuhkan juga kan ya. Jadi seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau SDM-nya itu juga di samping memiliki keterampilan keuangan, apalagi sebagai lulusan PKN STAN kan, di samping itu juga punya skill di bidang konten kreator. Jadi mungkin bisa ditiru juga dari konten-konten yang ada di Bea Cukai RI. Lalu yang ketiga, melakukan perubahan strategi dalam penyusunan konten. Jadi setiap konten atau postingan yang akan diterbitkan, jadi sebelumnya itu harus didiskusikan terlebih dahulu dan juga harus ada persiapan yang matang. Jadi nggak hanya sekedar jadi gitu, sekedar jadi dan langsung dipost gitu tanpa ada misalnya ada tujuan apa, yang penting post aja gitu. Jadi itu juga harus ada persiapan dan pastinya akan memengaruhi ke kualitas konten kan. Yang karena dilihat dari gambarnya aja juga bisa
memengaruhi audiens itu mau lihat atau enggak gitu. Lalu yang keempat itu ada mengubah strategi dalam berkomunikasi dengan audiens. Jadi akun Instagram DJPB itu nggak terkesan kaku cuma dari satu arah aja. Tapi misalnya ada yang komen tuh kalau Mas Mbak ini kalau ada masalah seperti ini eh, solusinya bagaimana ya? Tapi tidak ada tanggapan dari DJPB gitu misalnya. Jadi itu harus ada komunikasi dua arah gitu. Walaupun pembaca juga nggak sesuai konteks, nggak sesuai apa yang dipost di Instagram. Jadi misalnya ada yang komen, wah bagus, sangat bermanfaat gitu misalnya. Jadi DJPB juga bisa merespon dengan, oh iya terima kasih, kayak gitu. Tapi walaupun itu kan udah ada hasil benchmarknya yang diterapkan, tentunya pasti ada hambatan juga yang terjadi jika kita mau menerapkan dari hasil benchmarkingnya itu. Gimana tuh? Jadi tadi kan udah lumayan banyak strategi Iya. untuk perubahan dari akun Instagram ini. Ada beberapa hambatan tuh. Yang pertama tuh kayak di JPP kan tersebar ya, Iya. tersebar juga. Nah, itu tuh akun Instagram ini kan yang bawa pasti dari humasnya dari DJPP, dan itu tuh ketika ingin menarik dari teman-teman DJPP untuk masuk ke dalam tim ini, itu pasti membutuhkan mutasi yang nggak sebentar gitu. Iya. Terus dalam pencariannya juga nggak sebentar gitu. Dan ketika sampai situ pun juga perlu PC atau mungkin kita sekarang pakainya iPad ya Iya, buat bikin banyak. ya itu kan lumayan mahal ya, lumayan mahal ya, buat pengadaan Iya. di kantor gitu. Nah terus belum terjun juga perlu diklat, dan diklat itu pun juga membutuhkan biaya yang lumayan juga gitu, dan itu juga merupakan salah satu hambatan. Namun hambatan tersebut bukan berarti nggak bisa ya, bukan berarti nggak bisa dilaksanain. Jadi ya semoga aja apa yang kita bahas hari ini tuh bisa dapat menjadi apa ya, bisa didengar dari JPP. Gimana deh? Iya. Amin. Bisa didengar. Ya. Ya Ya. apa ya? Iya. Pokoknya ini kan juga salah satu target layanan komitmen mutu kita gitu. Kita di JPP gitu untuk menyelenggarakan tugas secara efisien, Iya. efektif dan inovatif. Ketika itu sudah tersampaikan, pasti stakeholder dan masyarakat cukup tingkat kepuasannya tuh akan meningkat gitu. Juga informasi ketika udah diberikan peraturan, kan biasanya kalau kita butuh informasi kan harus baca nih peraturan apa gitu, harus bacanya kan lumayan belibet. Tapi ketika kita menyajikannya dalam bentuk infografis di Instagram lagi itu kan bukanya itu juga lebih mudah gitu, lebih mudah juga membacanya dan menangkap informasinya. Iya. Lalu ada ya perbaikan dan perubahan ini juga pastinya menaikkan standar dalam menjalankan tanggung jawab gitu, sebagai apalagi kita sebagai ASN juga melakukan pelayanan publik kan. Penilaian masyarakat juga terhadap perilaku dan pelayanan di JPP juga semoga kedepannya semakin baik, terutama dalam hal etika publik. Jadi pastinya akan memberikan dampak yang sangat signifikan gitu bagi kemajuan instansi. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan bisa memberikan informasi yang mudah dipahami sampai ke terpencil gitu, sampai yang kecil-kecil. Ya lebih luas. Ya, sekian diskusi kami. Semoga dapat bermanfaat dan pastinya didengar juga oleh